semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, mahasiswa semester 6. Kami akan melakukan wawancara dengan mengamati beberapa komoditi tanaman. Yang pertama tanaman hias yaitu bunga kamboja, yang kedua tanaman buah yaitu pepaya, yang ketiga tanaman sayur yaitu sawi. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bapak. Jadi kami di sini saya bersama teman-teman kami datang berkunjung ke Bapak ini untuk melakukan kajian mengenai prospek perkembangan teknologi budidaya dan pasca panen komoditas pertanian di wilayah Kupang. Jadi kami di sini untuk memperoleh semata-mata untuk kepentingan akademik. Jadi sebelumnya kami mendata identitas Bapak terlebih dahulu, nama Bapak, usia dan pendidikan Bapak. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama beta Joni. Umur 53. Boleh tahu pendidikan Bapak terakhir? SMA. Jadi kami ingin bertanya mengenai tanaman yang Bapak tanam di sini. Kalau untuk pepaya sendiri itu hanya satu varietas atau lebih dari satu varietas? Satu varietas. Boleh tahu varietasnya apa? Ini pepaya ini biasa, lokal. Kalau untuk bunganya itu hanya satu jenis bunga? Itu ada variegata dengan lokal sama itu apa? Itu di nama apa nih? Variegata lokal habis dan pucuk merah, Palang Pinang. Itu sah. Kalau untuk luas yang Bapak gunakan tuh perkiraannya kira-kira berapa luasnya? Luas lahan. Iya, luas lahan. Luas lahan 15. Lahan yang digunakan itu merupakan milik pribadi atau sewa? Milik pribadi. Selanjutnya bagaimana ketersediaan air di lahan? Kalau air musim hujan bagus, kalau musim panas pakai danamo. Dinamo. Iya, Bapak kalau untuk penyiramannya bagaimana? pakai selang. Selang. Itu sehari biasanya disiram berapa kali? Ya 1 minggu 1 kali. Per minggu 1 kali. Untuk kalau budidaya tuh pas penanaman tuh Bapak pakai stek atau okulasi atau biji begitu? Bibit. Kalau ini over sah. Kalau bunga kertas lokal itu yang potong iya stek. batang. Iya, stek batang. Ya, Kamboja juga kan bisa di stek kan? Kalau Kamboja. Kamboja bisa juga. Dia kan ada permisi, ada biji toh. Itu juga bisa. Terus untuk awal tanam tuh perlakuan apa sih yang Bapak lakukan ketika mau menanam bunga-bunga yang ada di sini? Ini siap tanah dengan sekam, Sekam. dengan polybag. Pakai pupuk khusus begitu? Sendiri pakai. Sekam dengan ini tanah sah. Berarti di perlakuan awal yang sebelum tanam. Berarti untuk pemupukan tidak ada dari awal sampai Iya. pemakaran tidak ada. Tapi waktu mau penanaman itu nanti kukus dia di salah satu tempat, dia tumbuh dulu baru pindah. Bapak kalau boleh tahu gunanya dikukus itu untuk apa ya? Dia untuk cepat pertumbuhan supaya sudah kena sinar matahari, dia hanya kukus lewat uap panas saja bisa tumbuh. Terus untuk kan penjualan kira-kira berapa lama waktu supaya bisa dapat dipasarkan untuk bunga-bunga ini? 1 bulan. 1 bulan. Kalau untuk pepaya tuh dia benihnya tuh dari lokal hasil sendiri atau dia beli benihnya? Hasil sendiri. Iya, ada bibit sendiri. Tabur habis baru dia sebesar baru pindah-pindah.
Berarti Kalau untuk membedakan, kalau untuk pepaya tuh kan ada pepaya betina dan jantan. Toh, kalau Ah, untuk ini bedakan yang tuh bagaimana? ini yang Sonde tahu nih. Ah, Iya. terus untuk pepaya ini dikonsumsi sendiri atau Iya, dijual? dikonsumsi sendiri. Berarti untuk bunga nih berarti untuk pemasarannya tuh disimpan di sini dan menunggu penjualnya datang Iya, atau pembeli, iya, pembeli. pembeli. menunggu pembelinya datang. Untuk kalau boleh tahu untuk harga per polybagnya tuh berapa Bapak? Tergantung dari dong permintaan. Kalau kita pasang harga tuh biasa 50. Per polybag. Iya. Kalau datang nego ya, yang penting kau bisa dapat. Begitu. Kalau selama yang kalau boleh tahu keuntungan Bapak dalam membudidayakan bunga-bunga ini? Kalau stek sendiri sudah terlalu rugi, tapi kalau over dia harus di atas harga. Ambil contoh kayak 30, berarti kita harus jual 45. Kan transportasi lah, ambil jauh. Berarti selama Bapak membudidayakan bunga-bunga ini kendala apa sih yang sering Bapak alami? Kalau kendala sudah ada. ya pernah tidak dia kena hama atau penyakit begitu di tanaman? Sudah pernah kena ham. Berarti kan Bapak musim hujan ini kan berarti kalau kayak kita tahu kalau Kupang Sari hujannya terus menerus itu berpengaruh tidak terhadap bunga-bunga yang ada? Pertumbuhan pengaruh karena dia akar sudah dapat jalan padat tanah. Oh iya betul Bapak. Nah kalau itu kan padat tuh apa sih yang Bapak lakukan sehingga tanah-tanah di polybag itu tidak padat? Nanti tunggu saya kok panas habis, dia kering baru siram 1 minggu 1 kali. Berarti tidak ada perlakuan Iya, khusus sana ya ada. berarti. Untuk kalau jual dia punya tanaman tuh kayak ada kayak pemilihan ukuran begitu atau tidak? Iya, ada. Sama rata? Ada. Kategori. Ada yang mau tinggi, ada yang mau kecil, ikut harga. Oh. Kalau tinggi kan harga sudah beda. Kalau kecil harga beda. Jadi kalau untuk penjualannya tuh biasanya mereka yang datang beli di sini. Iya. Pernahkah dipasarkan begitu? Saya pernah. Nanti dari Keva atau Tambua lewat dong lihat sehingga beli. Kupang juga begitu. Bapak mungkin saya mau tanya alasannya kenapa Bapak memilih memasarkannya di rumah saja ketimbang bawa keluar? Mungkin ada alasan khusus? Itu karena kita jalan luar berarti transportasi. Nah, berarti anggaran lebih besar. Begitu. Berarti Bapak belum pernah mencoba untuk memasarkan di lain tempat? Belum pernah. Berarti kan Bapak yang kami lihat kan pepaya sekarang tuh berarti Bapak hanya gunakan untuk konsumsi. Iya. Apakah Bapak kedepannya tidak memikirkan untuk menjual atau memasarkan pepaya-pepaya yang ada? Keluarga makan sudah cukup. Kalau keluarga satu bisa, keluarga banyak. Iya. Nanti saya kasih putar muka. Kalau dalam 1 sampai 2 tahun terakhir tuh seperti permintaan pembeli tuh semakin meningkat atau tidak? Yang Bunga pembelian? atau Iya, bunga. iya. Tergantung dari itu waktu. Ada yang proyek, ada yang tanam di kantor, ada yang tanam di ini buka kantor-kantor baru atau kampus baru. Nah, itu dong butuh. Tapi sejauh ini kalau dari lihat bunga-bunga yang ada mana yang paling laris nih kalau Pucuk merah. Kalau bunga kertas ini dia tunggu bunga lagi. Kalau pucuk merah di sini kanal waktu. Begitu. Berarti kalau untuk pembeli nih, kalau Bapak tahu mana nih kalangan mana yang paling banyak membeli? Apakah dari masyarakat, perkantoran atau anak sekolah tuh? Perkantoran. Perkantoran paling Iya. banyak. Kalau untuk tanaman tuh kayak konsumen tuh lebih suka tuh kayak kalau pucuk merah tuh dia bagaimana yang dia dong lebih suka, terus yang bougainville, ada bunga kertas tuh mereka tuh lebih suka yang mana begitu. Kalau pucuk merah yang besar, kalau perkantoran. Kalau bunga kertas itu
orang lokal juga mau, perkantoran mau yang besar, yang varigata. Begitu. Itu bunga yang 3-4 warna tuh. Bapak kalau boleh tahu, kalau untuk membudidayakan kemboja ini cukup sulit atau mudah sih untuk membudidayakan mudah. kemboja? Kalau untuk kemboja sendiri kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk siap dipasarkan? Dia kalau pasarkan, kalau dia sudah istilah di pohon sudah begini sudah bisa. Dia istilah di pasaran itu dong bilang bonggol. Nah, bonggol kalau besar itu laris. Kalau yang begini-begini dong ini sudah. Berarti tidak. Berarti dong dia tergantung ada bunga dan tidaknya ya. Bunga sudah terlalu, Bunga tapi tidak, di tapi kualitas besarnya. bonggolnya itu. Jadi penting sekali ya ternyata. Karena bonggol itu yang menentukan di bentuk. Kalau untuk Kamboja sendiri kira-kira ada perlakuan khusus tidak kalau sebelum Sana karena ada, tidak sama ada? kayak Sama iya berarti. sama. Kalau yang Papa lihat di sini tuh kayak di sekitaran sini tuh mereka tuh lebih banyak tuh beli bunga tuh yang apa, kalau Kamboja tuh laris tidak, kalau Kurang 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 laris. diminat. minat kurang. Berarti lebih minatnya kayak Iya, pucuk merah Pucuk. sama bunga kertas. Dengan palang pinang, palang kelapa. Kalau perkantoran kebanyakan palang pinang yang tinggi-tinggi, model itu. Tinggi-tinggi. Ada yang lebih tinggi lagi, sama kayak kayu nih. Itu kalau dari kantor minta atau dari proyek minta. Soalnya ada di sini tapi jalan cari lagi. Jalan cari di mana yang ada baru minta beli lagi, baru kasih masuk. Sama kayak itu hari anak laki-laki dapat proyek di Temer. Iya, itu taduk. Itu ada 20 pohon. Kerjanya hanya 1 hari, 1 malam. 1 malam esok muat bawa di Temer. Oh yang di atas itu, saya sudah lihat itu. Iya. Keren bagus sekali. Begitu. 1 malam langsung antar memang. Karena dom butuh mau tanam. Kejar kan mau resmikan. Cek dam. Kalau bunga kertas dong ambil di sini 4 trek. Ambil trek bawa ke sana. Berarti kalau keuntungan dari penjualan itu tergantung proyeknya. Iya. Berarti dong belinya besar sekali. Iya. Banyak. Kalau proyek itu diambil sone kanal bunga. hitung-hitung. Iya, sone kanal bunga. Iya, Nah, kau tahu cuma ngerti dia dengan orang lapangan. Begitu. Kalau tidak dia lari. Dia lari pilih lain. Berarti budidaya itu sesuai dengan permintaan dari konsumen gitu, supaya Iya. laris. Iya. Kalau kita taruh-taruh sana nanti terduduk. Jadi minat ini yang kita harus ikut. Jadi ada permintaan bilang merah Fanta atau orange, ya itu harus banyak cari sudah. Ya, itu lokal. Kalau yang mahal dong ini varigata dong ini. Itu yang ada jatuh itu paling mahal sudah. Karena itu bunga impor, dia pun pucuk itu ambil dari Jawa. Soalnya ambil di Kupang. Begitu. Itu kalau pot yang besar itu 2,5 juta. Yang ini ada tutup dengan peluntas itu. Iya, itu 2,5 juta, 9 warna. Untuk kalau pemeliharaan perawatan begitu tuh bagaimana? Dia biasa sah. Sampai terlalu rawat. Yang penting siram, tanah kurang tambah. Karena dia ada di lubang di bawah tuh, deh kalau siram-siram tanah yang turun, sekam soalnya turun. Sekam tetap ada di atas. Kalau tanah kan dia cair. Dia turun di lubang itu. Bapak mungkin saya tanya tentang pepaya. Untuk kenapa Bapak memilih varietas lokal ketimbang jenis-jenis pepaya yang lain, seperti kayak California California. begitu kan ada berapa Karena dia pun daya tahan bagus daya tahan. musim hujan. Ya. Jadi dia mau model apa saja tetap dia tumbuh. Kalau yang canggih dong itu kurang bagus. Kalau di tanah batu bisa, tanah begini sana bisa. Itu nanti dia puruk di akar, dia jatuh sendiri. Berarti varietas lokal untuk ketanda Iya. air juga tahan, kekeringan juga tahan. Unggul sekali.
Selamat sore Mama. Kami dari Faperta Undana. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tanaman sawi. Nanti sebelum kita melakukan wawancara, mungkin Mama izin perkenalan diri dulu dan kami akan merekam. Perkenalan diri dulu. Nama kok? Iya, Nama saya Mama Helena Pah. biasa dipanggil Mama Helena. Ya. Mama Lena, Mama Lena. Ya. Terus di sini Mama pekerjaan sehari-hari Mama itu sebagai apa? Mama tanam sayur. Sebagai petani sayur. Iya. Tiap hari hanya urus sayur. Sayur. Bamasa. Ini dia Mama rumah tangga tuh. Iya. Boleh tahu Mama tanam-tanam ini kira-kira seberapa tahun? Mama mau jalan 3 tahun. 3 tahun. Mama 3 tahun. Untuk lahannya sendiri itu biasanya di lahan sendiri atau kayak di lahan orang lain begitu untuk tanam sayuran ini? Ini di lahan orang lain punya ini. Ini Mama mantu besar punya anak punya lahan. Untuk jenis sayuran yang biasa Mama tanam itu apa? Sayur manis, sayur putih, kangkung, bayam. Iya. Berarti baru 3 jenis Iya. sayuran yang Mama tanam. Iya. Kalau untuk sawi sendiri nih, kesulitan yang Mama alami selama berapa tahun untuk menanam sawi ini, mungkin apa kesulitannya? Sulitannya ini yang kayak model-model bakuning, bakutu. Oh iya, hama. Nah, Tapi untuk selain itu berarti untuk sejauh ini tidak ada kendala. Berarti kendalanya hanya untuk hama iya, saja. hama, bakuning. Bakuning. Nah, Kalau airnya aman-aman saat di musim kemarau. air aman. Air aman. Ya. Kalau untuk pengolahan tanah sebelum Mama menanam sawi ini, Mama pertama yang Mama lakukan itu apa? Untuk tanah bedengan ini? Laku Cangkul Ah, biasa. pacul dulu baru kasih rata, baru siram, baru tanam. Untuk panjang bedengnya itu berarti kayak kita menerka atau Iya. Mama ukur bedengannya? Tidak. Ada sih sebelum tanam tuh Mama kasih perlakuan khusus apa sih untuk tanah ini? Atau langsung olah langsung tanam saja? Beta campur dengan kandang pupuk kandang, Pupuk kandang, Nah, oh pupuk iya. kandang sedikit. Ini untuk sawi, kangkung Sawi. punya saya tidak karena sudah terjadi saya taruh kangkungnya dia ke Bekuning. karena dia uap panas dia tidak dicocok kangkung. Oh iya. Kayak di bayam, sayur putih, sayur manis. Berarti lebih cocok Iya. ya. Berarti untuk tanaman sawi sendiri nih biasa berapa lama baru Mama melakukan pemupukan? Dia kalau 1 minggu pupuk pertama Pupuk itu pertama. dia kasih lari sedikit-sedikit, keduanya agak lebih dari yang pertama begitu. Berarti untuk pemupukan biasanya berapa kali sehingga sampai pemanenan? 2 kali. 2 kali. Ya. Berarti untuk pemupukan sendiri itu biasa dicampur dengan air atau langsung hambur Langsung saja? hambur saja. Langsung hambur. Pupuk tuh biasa Mama kasih pupuk tuh di pagi atau sore hari? Sore Sore. Di Ya. sore. jam 5 baru taruh pupuk. Kasih pemupuk. Kalau untuk tanaman sawi sendiri dia berapa umur supaya bisa kita panen? Dia sekitar 3 minggu ke 2 minggu dia sudah panen. Panen. Nah. Kalau untuk pemasarannya sendiri itu biasa Mama pasarkan kemana? Pasar Osapa sah. Siapa? Mama di Osapa. Itu Mama sendiri bawa ke Iya, mama sendiri, mama di motor, dan bapak antar mama. Kalau itu biasanya per ikat berapa? Itu kalau musim sayur ini itu sayur manis beta kasih dengan 4-5 ribu. Nah, kadang 7-10. Yang biasanya dia kan ada yang kecil ada yang besar, itu dia harga sama atau beda? Dia harga ya pas maksudnya ikatan ya pas begini dia 7-10. jualnya per ikat. Dia per ikat dia ya ukur ke begini dia 7-10. Kalau ikatan yang besar dong itu 4-20. 4,20. Itu anggap saya 1 5.000 tuh dong kalau orang offer dong 1 5.000. Kalau kita lihat keuntungan dari Bapak Bedang nih yang biasa kalau Mama sekali pasarkan tuh biasanya keuntungannya biasanya berapa? Kalau sayur
manis ini beta dapat kadang 100 lebih. 100 untuk Ya. per bedeng. Perbedaan ini beta dapat kadang 100 lebih, 160, kadang 130 dari ikatan. Ikatan juga. Dari ikatan. Dia punya benih mama biasa beli di mana? Kalau dia punya benih. Di bibitnya. Bibit iya betul. Saya beli di toko ini, toko pam air sini. Nih. Biasanya dong jual berapa per bulan? Itu beta beli kalau sayur manis satu bungkus 25. 25.000. Oh, 25.000. Berarti untuk ini pasti buat semayam dulu baru dipindahkan ke Ya. bedengan. Saya semakan dulu. Untuk baru umur semayamnya tuh biasanya berapa lama sehingga baru dipindahkan ke bedengan ini? 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih. Dia kadang 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu saya pindah di bedeng. Ya. Biasanya mama jual sawi itu mama cabut ini hari, besoknya baru jual. Cabut sore ini hampir siang jam 3 begitu berangkat Langsung sudah berangkat ke pasar. pasar. Supaya dia tetap segar tuh mama buat bagaimana? Supaya sayur tetap segar. Celup. Celup Oke. dulu baru bungkus dong di karung baru. Sampai sana buka kan masih segar. Iya. Kan jam 5 baru mama cabut. Oh, Kan ini kan isi cepat sesar. Kalau kayak begitu kayak butuh berapa lama supaya sehingga sayuran tuh habis kalau di pasar itu? Saya ada memang langganan, Oh, langganan. Pik, langsung dong hitung di motor. Kasih uang mado langsung pulang. Oh istilahnya kita offer saja ya. Gitu ada memang. Ada memang. Deh kita tinggal dong tunggu tinggal dong hitung kok berapa dong kasih uang ke penjalan semua dong pulang. Karena masih gelap toh. Iya betul. Di pasaran tuh apa mereka biasa beli sayur paling banyak tuh yang apa? Sayur kangkung atau sayur putih sayur? Paling banyak semua lah, sayur manis, sayur putih, kangkung. Semua. Semua merata karena sekarang musim sayur juga agak mahal lah. Iya betul Ya. musim hujan ini. Sayur agak kurang tuh dia. Berarti selama mama jual tuh semakin hari tuh kayak mama rasa tuh orang butuh sayur tuh makin banyak. Makin banyak, ya. Kadang doa sampai 200 lebih ikat, 100 lebih ikat. Mama paling paling sampai 100 lebih ikat karena di motor toh. Oh iya. Mama bawa kadang 200 cukup. Soalnya lari lewat karena ini pakai motor. Tapi lumayan Iya. banyak juga. Kalau dilihat dari kondisi ini, mama berharap tidak kalau ada pemerintah bantuan dari pemerintah begitu mengenai pupuk atau benih begitu. Saya tidak berharap. Mama beli sah. Tapi kita dari ini tunggu sampai kapal sakit. Berarti ada mama tergabung dalam kelompok tani tidak? Tidak. Biasanya kan pemerintah lebih memperhatikan ya kelompok tani. Iya, belum masuk kelompok tani. Oh iya. Hanya beli kilo sah. Oke baik, mungkin mama terima kasih. Mungkin sekian dari wawancara kami. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk kami. Sekian dan terima kasih.